Kemenangan beruntun, apa sih rahasianya? Manchester City tengah berada dalam laju yang fantastis musim ini. The Citizen berhasil menyapu bersih 19 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Terbaru Man City menang 2-0 atas Borussia Dortmund Mönchengladbach pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021. Ini adalah kemenangan ke-19 yang diraih Man City secara beruntun di semua kompetisi musim ini. Ini juga menjadi kemenangan tandang ke-12 berturut-turut, sehingga tercatat sebagai rekor baru tim kasta tertinggi Inggris. Guardiola mengungkapkan kunci kesuksesan timnya menyapu bersih 19 kemenangan. Menurutnya, kecemerlangan pertahanan dan upaya tim menjadi landasan dari laju fantastis timnya. Itulah alasan mengapa kami memenangkan 19 pertandingan berturut-turut, hanya satu tembakan tepat sasaran, karena kami melakukan upaya luar biasa di depan, kata Guardiola di laman resmi klub. Proses yang sama ketika mereka menciptakan peluang. Sepak bola bukanlah serangan atau pertahanan, tapi keduanya bersama-sama. Guardiola juga memberikan pujian kepada para pemainnya atas hasil pertandingan kontra Borussia Mönchengladbach. Menurutnya, para pemainnya sudah tampil fantastis dalam pertandingan ini. Tanpa pemain bagus, kami tidak bisa melakukannya. Para pemain tampil fantastis. Lanjutnya, saya memiliki hubungan yang luar biasa dengan mereka. Kami akan menikmati malam dengan makanan enak dan kemudian memikirkan tentang West Ham. Hanya itu yang kami pikirkan sekarang. Man City dekati prestasi Real Madrid dan Bayern Munchen. Manchester City mendekati rekor kemenangan Real Madrid dan Bayern Munchen usai membungkam Borussia Mönchengladbach di Liga Champions. Manchester City menghadapi Borussia Mönchengladbach pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021, Kamis 25 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Mereka berstatus sebagai tim tamu, namun laga tidak bisa dihela di Stadion Borussia Park Jerman, kandang Mönchengladbach. Sebab Jerman sedang memberlakukan pembatasan wilayah terkait COVID-19, sehingga pertandingan terpaksa digelar di tempat netral. Dipilihlah Stadion Puskás Arena Hungaria menjadi medan laga. Man City bisa mengambil keuntungan ini dengan memati kemenangan 2-0. The Citizen membuka rekening gol mereka pada menit ke-29 melalui tandukan Bernardo Silva. Sementara satu gol lainnya berasal dari sontekan Gabriel Jesus pada menit ke-65. Kemenangan atas Mönchengladbach semakin menunjukkan superioritas Man City pada musim 2020-2021. Pasukan Pep Guardiola telah membukukan 19 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Hanya beberapa laga lagi, Man City bisa menyamai atau bahkan melewati prestasi Real Madrid dan Bayern Munchen. Real Madrid menorehkan 22 kemenangan berturut-turut di lintas kompetisi pada musim 2014-2015, waktu masih ada Cristiano Ronaldo. Adapun Bayern lebih hebat lagi, mereka membukukan 23 kemenangan beruntun sepanjang musim ini. Terdekat Man City akan menjamu West Ham United pada pekan ke-26 Liga Inggris pada Sabtu 27 Februari 2021. Selanjutnya berturut-turut, Man City bakal menghadapi Wolverhampton Wanderers, Manchester United, dan Southampton di Stadion Etihad. Mampukah Man City? Patut dinantikan. Duel saingan besar Manchester City di Liga Champions. Bertanding di Stadion Puskás Arena Budapest, tim besutan Pep Guardiola itu menang dengan skor 2-0. Dengan kemampuan itu, Manchester City hanya membutuhkan hasil imbang di leg kedua untuk lolos ke babak 8 besar Liga Champions. Melihat performa luar biasa yang ditunjukkan Manchester City, Ferdinand merasa The Citizen juga bisa menjadi kandidat kuat menjuarai Liga Champions. Namun mantan bek tengah timnas Inggris itu melihat ada dua ancaman serius bagi Manchester City di kompetisi sepak bola terbesar Eropa tersebut. Menurut Ferdinand, Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen merupakan dua klub yang dapat menyebabkan masalah bagi mereka di putaran selanjutnya. Di leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim ini, PSG berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 4-1. Bayern Munchen juga sukses mengalahkan Lazio dengan skor 4-1.
Saya pikir Bayern memiliki pengalaman dan kualitas, ujar Ferdinand kepada BT Sport. Tetapi saya pikir Paris Saint-Germain juga sama. Jika melawan tim dengan dua pemain saya berkualitas dan juga bisa bermain licik, apakah Manchester City akan bermain disiplin di belakang atau tetap berani tampil menyerang? Jika Anda bermain melawan tim dengan pemain seperti Mbappe dan Neymar di kotak penalti, Anda bisa punya masalah, tambah Ferdinand. Romelu Lukaku buka suara kepindahannya ke Manchester City. Sejak didatangkan oleh Inter Milan dari Manchester United pada musim panas tahun 2019 yang lalu, seharga 65 juta euro, performa Romelu Lukaku langsung meroket. Hingga saat ini striker berusia 27 tahun itu tampil sebanyak 81 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 57 gol dan 11 assist. Khusus di musim ini saja, Lukaku telah tampil sebanyak 30 kali dengan sumbangan 23 gol dan 5 assist. Performa apik Lukaku lantas membuat dirinya menjadi salah satu striker yang dikabarkan mulai dilirik oleh beberapa klub papan atas. Dalam beberapa pekan terakhir, mencuat sebuah kabar yang menyebutkan bahwa Lukaku menjadi incaran Manchester City. The Citizen sendiri kabarnya sedang mencari pengganti Sergio Aguero yang kontraknya akan habis di penghujung musim ini. Namun saat salah satu penggemarnya di Twitter bertanya kapan dia akan pulang ke Manchester, Lukaku menegaskan bahwa dia saat ini telah berada di rumahnya. "Kapan Anda pulang?" Kemudian dia menjawab, "Saya saat ini berada di rumah." Kemudian ada penggemar lain yang bertanya apakah Lukaku betah berkarir di Italia. Sang striker menjawab, "Iya, saya sangat menyukainya." Adapun peluang klub lain untuk membajak Lukaku memang terbilang sangat kecil. Selain masih terikat kontrak di San Siro hingga Juni 2024 mendatang, Lukaku juga saat ini menjadi mesin gol baru bagi Nerazzurri. Joao Cancelo makin ciamik di Manchester City. Manchester City memenangi laga ini dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Manchester City masing-masing diciptakan oleh Bernardo Silva di babak pertama dan Gabriel Jesus di paruh kedua pertandingan. Berkat kemenangan ini, Manchester City melangkahkan satu kaki mereka di babak perempat final. Meski demikian, masih ada partai leg kedua yang bakal digelar pada Maret mendatang. Joao Cancelo memang tak ikut mencatatkan namanya di papan skor. Namun bek asal Portugal itu turut andil dalam proses terciptanya dua gol Manchester City. Setelah memberi assist untuk gol Bernardo Silva, Cancelo menjadi arsitek untuk gol kedua City yang dicetak Jesus. UEFA pun memilih Cancelo sebagai pemain terbaik dari laga ini. Dia selalu menguasai bola, mempersiapkan kedua gol dengan umpan silang, dan memiliki peran khusus dalam pertandingan tersebut, ujar pengamat teknis UEFA Dusan Witsel. Cancelo mencatatkan statistik luar biasa dalam laga ini, termasuk 100% akurasi umpan panjang dalam 93% akurasi umpan secara keseluruhan. Tak cuma itu, Cancelo juga melakukan 118 kali sentuhan, 8 kali memasuki area penalti lawan, 7 kali memenangi duel udara, dan 4 kali melakukan dribble sukses. Selain itu, Cancelo juga mengirim 3 umpan silang, melakukan 2 intercept, serta masing-masing sekali melepas tembakan dan melakukan tackle.